Terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan komentar pemirsa di www.ainewstvmobile.com. Kita sudah hadirkan apa yang menjadi komentar Anda. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menjawab sedikit demi sedikit terkait dengan kegalauan Anda terhadap harga-harga yang memang sudah melambung begitu ya di pasaran. Tapi kita butuh solusi malam hari ini. Langsung saja saya akan hadirkan ke hadapan Anda Lukman Baihaqi, soluser kita malam hari ini. Selamat malam semuanya. Sebenarnya tadi melihat yang diomongin tadi, saya agak ingin mengulang tentang mafia. Mafia ini kalau menurut saya ini satu rumah nih sama oknum dan mereka punya piaraan namanya kambing hitam. Tiga-tiganya gak kelihatan ada di mana, gak tahu, gak jelas itu. Itu tiga-tiganya itu. Terus tadi ada yang bilang katanya solusi dari apa namanya orang-orang pintar itu kita harus sabar katanya. Menghadapi kenaikan harga kita harus sabar, nggak bisa gitu menurut saya, nggak bisa, harus ada langkah konkret. Karena kalau cuma sabar nanti ada yang bahaya nih. Ada teman saya ini terlalu sabar, ketika puasa dia bersabar gitu ya. Jadi yang lainnya imsak jam 5 tuh dia masih sabar, masih makan, jam 7 masih makan, jam 11 dia baru mulai puasa. Saking sabarnya itu. Saking sabarnya. Saking sabarnya. Nggak boleh itu, nggak boleh dicontoh gitu. Terus sama satu lagi tadi tentang harga-harga naik, tapi nggak semuanya sebenarnya harga naik, ada yang turun juga gitu ya. Kalau tadi telur naik, cabai naik, sebenarnya ada yang turun, isi dompet ya turun ya. Bisa beli ya. Terus kenapa sih kita harus cari tahu sumbernya? Kenapa telur itu sampai naik? Kenapa tuh? Kenapa Bang Yol tahu kira-kira? nggak? Ya, kenapa tuh? Kita salah, kita manggil pakar-pakar gini, kita nggak pernah manggil sumber yang sebenarnya. Kita salah memanggil mereka. Iya, Salah kan siapa? telur naik itu sumbernya dari mana? Dari mana Dari tuh? mana dong? Ayam. Oh, Kita harus manggil ayam ke sini, kita wawancara dia, kita panggil ahlinya siapa ya gitu yang bisa Ahli ngomong ayam sama ya? Iya, kenapa mereka sampai naik, orang ayamnya dari dulu itu aja, kenapa telurnya naik? Karena ada yang salah di situ kan, bener kan? Nah itu harus, lu ya iya dong. iya. Ayam itu binatang paling berbahaya loh. Bukan harimau, bukan singa. Ayam tuh berbahaya kalau sampai dia nanti balas dendam itu dari zaman saya kecil sampai sekarang itu makanannya ayam terus, dari telurnya juga udah dimakan, kan dia bisa balas dendam, nanti kita balasnya gimana? Dibunuh ada lagi, dibunuh ada lagi. Saya makan tiap hari tuh nggak pernah habis lah ayam tuh. hebat berarti ya. Hebat berarti ayam-ayam itu, kita harus mencontoh bagaimana ayam itu struggle gitu ya. Kenapa jadi ngomongin ayam? Fokus. Kita harus fokus ke solusi gitu ya. Iya. Terus yang kedua, solusinya itu kalau tadi kayak harga cabai naik, apa segala macam naik, itu gampang sebenarnya. Cabai sekarang sekilo berapa Bang? 40.000. 40.000. 40.000. Yang keriting ya, yang keriting. Kemahalan, cukup 3.000. Kok 3.000? Iya, ke Di mana? tukang gorengan, beli tahu 2, cabainya semua, Bang minta ya semuanya gitu. Ini berarti nanti yang protes ini tukang gorengannya loh. Gitu. Ini entrepreneurship sejati. Iya harus gitu. Tapi itu tidak bagus dong buat konsumen. Oh bagus, Kenapa? bagus katanya buat Kita harus konsumen. bijak ketika kita membeli juga kan tadi jangan merugikan apa namanya dong. entrepreneur harus saling berbagi. Ini kan ketiga, Tunggu ibu dulu, sabar, tengah ibu dulu sabar. alasan Ibu, kenapa Bu? Enggak, artinya sebagai konsumen kita juga harus bijak. Nah ini yang sebagai ketiga konsumen nih, harus baik. belum selesai. Oh, belum selesai, Bu. Belum selesai Bu, makanya. Ini permasalahan negara tuh datang karena gini. Kembali lagi kita harus Cuma sepotong. sabar. Ya, yang ketiga. Yang Ketiga. ketiga nih. Iya. Ini tadi dibilang ada kelas menengah. Sebenarnya yang bikin kelas tuh siapa sih? Panggil dong ke sini. Ini pasti mau yang bikin Loh, kelas. kenapa harus ada kelas-kelasan gitu? Pak kita satu kelas ada deh semuanya kan Iya, bisa kan? Muat gak tuh Mau tukang kelasnya? gorengan, mau tukang pecel, kita satu kelas makan bareng. Iya, Bu. iya. Nah kalau udah kayak gitu mana konsumen, mana produsen? Gak ada, kita duduk satu bareng, makan bareng. Iya, Punya bapak adalah punya saya gitu. Iya. Masalah cari uang kita bisa nanti becak bareng atau apa gitu, cari pekerjaan yang Ini lain itu. pakar ekonomi barter ini sih. Nah iya kayak gitu. Nah nanti sehingga saya, Dadan ini bisa bikin kelas gitu. Kelas menyamping. Jadi nggak cuma menengah ke atas, kita menyamping. Jadi samping saya bawa gorengan, nanti Dadan bawa ketoprak, ini bawa gado-gado, makan bareng gitu. Iya. Kelas menyamping namanya. Harus dimasukin tuh. Nah, ini ada satu problem yang pengen saya ungkapkan, yaitu masalah kalau orang bapaknya gitu ya, uangnya habis buat beli bensin, ibunya uangnya habis buat beli apa namanya belanja. Ini anak-anak itu juga udah
bahaya sekarang loh. Beli petasan coba. Oh ini curhatan konsumen ini Bu. Loh iya Curhatan beneran konsumen. ini beli petasan itu diatur nggak sih? Beli petasan itu gimana, ada aturannya atau gimana? Ini biasanya H-3 baru nyalain, ini baru mulai puasa udah nyalain. Kemarin seminggu yang lalu puasa belum mulai udah dinyalain juga. Ini kalau nggak dilarang ya, jangan-jangan dia mundur terus, nanti Nabi Adam belum diturunin ke bumi udah nyalain petasan ya anak nih. Gimana coba ini kalau nggak, jadi menurut saya jual petasan itu harus diatur. Biar nggak berisik, jadi dijual petasan suaranya terpisah. Hah? Iya Gimana dalam bentuk ceritanya? MP3 apa gimana gitu. Delay. Nah iya MP3, jadi nanti begitu nyalain nggak meledak, meledaknya nanti kapan-kapan juga bisa dipakai MP3 gitu kan, bisa semuanya. Jadi gitu biar nggak berisik. Nah ini solusi yang terakhir nih. Terakhir. Karena naik-naik semua, akhirnya di jalan udah berapa banyak di sini yang lihat di bawah di pinggir-pinggir jalan tuh kalau puasa banyak yang jualan makanan itu. Makanya kemarin ada polemik katanya buka warung itu boleh atau ada yang bilang nggak boleh. Menurut saya katanya kalau buka warung itu tidak menghormati yang puasa. Ya. Yang puasa tuh nggak usah dihormati kalau pas buka, maghrib pas buka sendiri kok nggak usah dihormatin. Buat apa sih dihormatin, dia pas maghrib buka sendiri nggak usah Otomatis dihormatin. ya? Iya otomatis gitu. Jadi mereka biarinlah buka di tengah jalan. Tapi kan macet tuh, nah nanti GPS itu kita munculin yang namanya GPS untuk mendeteksi 100 meter lagi ada tukang kolak, tolong belok kiri gitu. 100 meter lagi ada tukang akik gitu kan. Jangan sampai ketuker akik sama kolak, tuh kolang kalingnya ketuker gitu, jangan sampai Beloknya ke gitu kan. akik dulu baru ke Iya, kolak. akik dulu baru kolak gitu. Terus nanti mungkin GPS-nya juga bakal bilang berhenti di sini saja, ngapain juga pulang ke rumah nggak bakalan nyampe gitu ya. Nanti karena saking macetnya itu, karena kalau diterusin kalau dia nekat nggak mungkin nyampe lah. Ini kalau diterusin nih pulang hari pertama nih kerja kan biasanya pengen buka puasa di rumah gitu ya. Bos gue pulang dulu bos mau buka puasa di rumah, percuma. Nyampe rumah juga udah Allahu Akbar, udah lebaran gitu saking lamanya. Macet banget itu, saking macetnya itu. Walaupun udah ada GPS tuh nggak bisa tuntas gitu ya. Terus katanya yang paling yang paling seneng waktu lebaran itu siapa sebenarnya? Ada yang tahu? Yang paling seneng Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Waktu puasa itu yang paling seneng sebenarnya siapa? Siapa tuh? Puasa atau lebaran? Bukan, pas puasa. Puasa. Senang. Yang paling senang itu siapa? Pocong. Kenapa? Karena dia punya teman, karena setan-setan semuanya diikat. Ah. Kan selama ini cuma pocong yang diikat kan. Oke. Udah 5. Ini udah nih ya, atau mau ditambahin lagi? Udah. Udah. Semakin banyak bicara keagamaan saya ya. nggak enak sama Pak Ustadz ini loh. Mudah-mudahan bisa ditarik hikmahnya ya dari solusi-solusi saya. Kalau ada pertanyaan nanti ke sini aja ya. Iya. Mudah-mudahan ada. Iya, terima kasih dari saya. Terima kasih Lukman. Nah, catatan kritis saya ya. Jadi humor seperti ini ditambah lagi dengan dangdut ya. Walaupun selama bulan Ramadan dangdutnya menjadi sangat Tertutup. tertutup, bajunya komplit dan sebagainya. Itu bisa melupakan orang loh bahwa harga-harga lagi naik, ya macam-macam penderitaan. Terima kasih atas humor-humor dan dangdut-dangdutnya lah. Dan sebenarnya kalau dengan harga-harga naik, yang dirugikan adalah konsumen tentunya ya, Mas ya. Dan kalau Ibu sendiri apa yang selama dilakukan oleh YLKI Ibu untuk mengakomodir suara-suara bulan konsumen? Ramadan misalnya. Iya, Ramadan. Kebetulan mulai minggu ini YLKI membuka posko untuk masyarakat yang mengeluh terkait dengan kenaikan harga dan kita adalah bersama-sama dengan 10 lembaga konsumen yang ada di daerah. Nah tujuannya ini adalah kita pengen mendengarkan dari permasalahan tersebut dan hasilnya kita akan sampaikan kepada pemerintah. Yang selama ini kan ini terjadi terus-menerus. Artinya bahwa masyarakat perlu tahu mendapatkan hak informasinya. Apakah dengan kenaikan-kenaikan harga ini ada suatu permainan? Artinya kalau ini ada dugaan pelanggaran praktek persaingan yang tidak sehat. Nah ini adalah kita juga akan melaporkan kepada KPPU terkait dengan penentuan harga, misalnya seperti kayak kartel, harga-harga tadi. Kemudian yang kedua kita juga menyampaikan kepada pemerintah untuk mendesak bahwa dengan selama ini terjadi terus-menerus adanya kenaikan harga setiap tahun yang terus-menerus, nah ini perlu ada yang namanya suatu regulasi. Indonesia memang belum mempunyai regulasi terkait dengan penentuan harga.
khususnya adalah harga bahan-bahan pokok. Jadi dengan adanya regulasi nanti diharapkan pemerintah dalam hal ini adalah mempunyai hak untuk melakukan suatu yang harus intervensi. membuat peraturan tentang harga-harga kebutuhan pokok itu dalam bentuk undang-undang nantinya. Ya, regulasi berupa undang-undang. Artinya kalau undang-undang ini kan pemerintah ini punya intervensi. Agak lama Bu, karena DPR-nya sekarang lagi sibuk dana aspirasi. Jadi agak lama itu pembuatan undang-undang itu. Artinya bahwa ini adalah sangat penting buat kami. Ini kan bukan untuk tahun ini saja, ini kan untuk keberlanjutan 20-30 tahun ke depan ketika itu ada suatu regulasi. Sama satu tadi catatan bahwa masyarakat bisa mengadu ya ke Yayasan Lembaga Konsumen yang sudah membuka posko di 10 daerah pada bulan Ramadan ini. Kira-kira gitu ya, baik. Oke, tapi kalau solusi cepat ini mungkin untuk pemerintah selain tadi operasi pasar tidak berhasil atau mungkin tidak membuahkan hasil, belusukan juga percuma saja gitu kan. Apalagi sih sebenarnya bisa dilakukan? Ya sebenarnya banyak hal ya kalau kita bicara pengendalian harga tadi seperti yang sudah disinggung ya bahwa ini wajar tidak kalau fenomena kenaikan harga ini selalu terjadi. Apa faktor yang menyebabkan naiknya harga? Apakah murni karena demand atau karena memang ada settingan yang lain? Ada pemain di belakang. Betul. Jadi menurut saya pemerintah harus berani lah terhadap kalau memang ada indikasi bahwa semua ini terjadi karena salah satunya permainan. Pak Iwel, saya ke Pak Ustadz ya, karena tadi agak banyak menyebut bahwa entrepreneur kita selama bulan Ramadan dan saat-saat tertentu itu juga tergerak hatinya untuk kemudian ikut mendukung sesama people to people dalam berbagai bentuk ya. Kalau mafia nggak ada perubahan ya kira-kira ya? Nggak, maksud saya siapa tahu mafia pada masa-masa tertentu tergerak juga barangkali ya. Untuk people, ini Ramadan loh ya. Mohon maaf loh ini ya, tadi kan entrepreneur. Siapa tahu mafia juga. Ini Ramadan loh. Mafianya insaf tergerak gitu. loh, Mas. Tergerak ya? Tapi cuman begitu tergerak, kameranya ngikut juga begitu kan? Oh, ini kode loh. Iya, kameranya ikut bergerak loh. Ketika mafia itu bergerak. Tapi kesempatan lah bagi teman-teman pengusaha ya, saya menghimbau juga. Sudahlah 11 bulan yang lalu kan Anda untung. Di Ramadan ini malah lebih untung kan sebetulnya. Banyak teman-teman pengusaha busana muslim itu sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat untungnya. Jadi bisa jadi 80% Tapi itu penjualan. biasanya. Pak Ustadz yakin bahwa dalam Ramadan kali ini karena ekonomi kita katanya melambat dan akan sama. Oh iya, kalau pengusaha tetap selalu. Enggak konsumsi. Konsumsinya tidak berubah. Karena tidak spiritual itu tetap tidak berubah. Dan pengusaha-pengusaha yang berbasis, seperti ditulis bukunya Mas Iwo, ada 11 produk itu, kecuali mungkin pariwisata turun, meningkat. Nah kesempatan saya pikir teman-teman pengusaha untuk berbagi. Ya, berbagi terutama kepada teman-teman yang di bawah levelnya kan. Di samping dapat pahala juga, ya insya Allah konsep berbagi itu, kalau di dalam Islam memang an-numu wal barakah, dia akan tumbuh dan memberikan keberkah. Semakin banyak kita memberi, semakin kita akan tumbuh. Saya yakin tentang itu. Oke, baik. Luar biasa. Artinya sebelum ke Mas Siwo tadi bahwa kita itu yang menyambung ke Mas Siwo tadi vertikal, jangan terlalu mengharap banyak pada pemerintah, tapi kita lah dengan kesadaran sendiri untuk saling berbantu ya. Karena kalau mengharap dari atas, Mas, atas dari pemerintah gitu ya, itu juga akan lama sekali. Saya tetap ya, boleh nggak Wel, saya tetap pertanyaan terakhir. Mas Iwo dengan melihat semua diskusi kita ini, harga cabai akan turun nggak ya? Ini bapak rumah tangga yang Enggak concern ya, loh. boleh loh, saya real loh. Karena kalau ibunya sudah ngomel kan yang pusing. Saya real loh, pertanyaan real. Iya, Gimana? mewakili. Saya kira kalau menurunkan harga cabai atau bikin tetap, saya kira domainnya pemerintah. Karena ini memang program jangka sangat pendek kan. Jadi mesti harus ada satu policy yang bisa Jadi itu tadi artinya kalaupun kita berbagi tetap tidak mempengaruhi Jadi harga. kayaknya Mas, saya kira tetap enggak. Kalau saya lihat itu ada di luar di luar wewenangnya pemerintah. Kenapa? Karena Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa tarif tol itu H-10 harus turun harganya. Ya, karena seharusnya cabai juga bisa. Selama Ramadan cabai harganya harus turun. Bisa Harusnya dong bisa seharusnya. ya? Kalau itu jadi wewenang dari pemerintah gitu. Oke, saya setuju ya. Jadi kita coba himbau atau kita ajak, jangan himbau lah. Presiden nggak enak Nggak himbau, Kita diajak. mengajak Pak Joko Widodo, tolong instruksi yang sama diberikan kepada semua. Iya. Jalan tol H-10 turun, cabai turun, harga jengkol turun, tolonglah Pak Joko Widodo ya. Terima kasih. Iya. Oh iya. Iya. Aku mau menambahkan tadi kata Om Lukman, sebenarnya pocong ini juga di bulan Ramadan dan di Lebaran ini sangat ditunggu oleh ibu-ibu ya. Pocong itu ditunggu. Pocong? Pocongan harga. Oke, baik. Ini syaratnya harus ketawa Pak. Dia mencoba untuk berbagi malam hari ini. Terima kasih Dadan sudah berbagi malam hari ini. Walaupun agak bingung sebenarnya. Oke,
baik, saya harus akhiri News.pol untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ibu terima kasih, Bapak-Bapak semua terima kasih, dan semoga ini bisa memberikan solusi yang benar untuk Anda selama menikmati bulan Ramadan. Jangan lupa untuk berbagi, itu pesan kita untuk malam hari ini. Saya Rizka Indah, pamit, terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak Siwo. Ustaz, Bu, terima kasih. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I kissed it up, forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got out. Hey! Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Hey! Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of